Halo, nama aku Rosi dan ini suamiku. Hai, I'm Ken. Tahun ini 11 tahun kita menikah dan sampai saat ini kami masih menunggu buah hati. Oke, aku selalu penasaran dan aku nggak pernah nanya ini ke kamu kan. Aku pengen tahu gimana sih rasanya jadi anak yang lahir di keluarga yang mana papa mamanya tuh udah tua saat kamu lahir. I'm curious because kalau misalnya nih, tahun ini kita punya anak. Anakmu lahir pada saat kamu udah umur 42. 42, iya. Ya kan? Tahun ini kamu 41. Tahun depan 42. Kalau aku hamil hari ini pun, misal, anakmu lahir pada saat kamu umur 42. Dan, aku kepingin tahu gimana rasanya. Karena papaku punya aku itu pada saat dia umur 19 tahun. Gitu. Gimana rasanya jadi anak dari orang tua yang udah tua? Mungkin kalau aku boleh share, dulu kecil kayaknya nggak ada ngaruh apa-apa ya, karena di usia 40 tahun itu masih prime, bisa dikatakan masih prime, masih excellent lah. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika mungkin aku sudah mulai kayak SMP, SMA, itu bener-bener ngelihat papa sama mama itu sudah mulai kayak, terutama papa, itu jalannya itu sudah agak bongkok apa segala macam. Dan beberapa dari teman-temanku itu ketika ditanya itu siapa, aku bilang itu papaku, mereka juga agak sedikit kaget. Ya, mereka kira itu opa. Iya, ya. Karena pada saat kamu SD itu papa udah umur 50 loh. Iya, betul. Iya kan, pada saat kamu kelas 1 SD papa udah umur 50 tahun. Iya. Karena usia berapa itu ya? Berarti 44. Ya, 44 saya baru lahir. Kalau saya SD kelas 6 itu dia sudah 50 ya. Kalau kamu SD kelas 6 ya 56. No, 44. Kamu SD kelas 1 kan SD kelas 1 umur 6 ya. SD kelas 1 umur 6 iya. Sudah 50, betul. Bayangin seorang opa-opa umur 50 tahun ngantar anak kelas 1 SD, itu levelnya memang level kakek. Gitu. Yeah. Gimana rasanya? Actually, iya nggak ada masalah sih. Kalau kita ngomong SD, SMP, SMA itu nggak ada masalah. No problem at all. Tapi ketika sudah mulai kita itu beranjak dewasa, katakan sudah mulai kuliah, ya, terus kemudian sudah mulai kerja, itu ya memang agak sedikit berat. Ya, beratnya kenapa? Karena pada saat kita ngomong aja kerja, itu benar-benar usia yang peaknya, belum peak ya, belum sudah menuju ke puncak-puncaknya, itu paling berapa, 25 gitu. Itu kita masih fit-fitnya ya, masih bisa perform to the max lagi. Cuman ketika kita berusia di usia seperti itu, orang tua kita itu udah terlalu tua untuk jalan-jalan betul, sama kamu, betul. Gitu. Ya kan, jadi at the end, ya apa ya, agak susah ya, mau ngajak mereka jalan-jalan, mau istilahnya giving them care itu beda, karena ya di era sekarang kerja 8 jam itu nggak cukup. Pada saat kamu kecil, kira-kira sekarang kan kamu lihat teman-teman kamu udah punya anak, teman-teman kita udah punya anak gitu ya. Kira-kira apakah punya parents yang usianya itu lebih matang dari usia-usia pada umumnya, itu bisa mendidik anak itu lebih baik? What do you think? Karena papa punya kamu umur 44, papaku punya aku umur 19. Dan to be frankly speaking, papaku bukan ayah yang hadir dalam kehidupan aku gitu. So, aku bisa ngomong aku tumbuh tanpa figur seorang papa gitu. Tapi papa kamu sangat penyayang gitu, selalu ada, sangat dewasa secara emosional. Apakah ini salah satu keuntungan lahir di dalam keluarga yang mana papa mama tuh nunggu lama untuk bisa punya kamu? Setiap hal itu ada dua sisi, ya. Aku nggak bisa ngomong itu sebuah keuntungan atau kekurangan ya. Punya papa yang tua, punya papa yang muda,
ya. Apakah itu mana yang lebih menguntungkan? Ya, I cannot say it because we never know. Usianya muda tapi abusive. Usianya tua tapi sakit-sakitan, ya kan? There's always two sides of coins. Jadi nggak bisa diomong gitu, nggak bisa. Tapi yang jelas, I have an old parents, yeah, but I also have a youngster parent. Maksudnya apa? Papa sama mama itu keduanya young at heart, always, ya kan? Keduanya berusaha untuk selalu keep up, ya, dengan apapun yang ada terjadi di dunia ini. Jadi modernisasi apa segala macam, mereka aja susah untuk menerima handphone, ya. Tapi pada kenyataannya dicoba terus. Meskipun kalau mama saya ngomong, mama nggak bisa pakai WA, dia hanya bisa baca WA, nulis itu nggak bisa, ya kan? Jangankan nulis, kadang kalau video call sama dia itu kameranya selalu diginiin. Supaya apa? Menurut dia supaya suaranya itu kedengaran. Gitu. Aku selalu penasaran nanya ini karena apa? Karena kamu akan ada di posisi papa. Dan anak-anak kita itu akan ada di posisi kamu. Punya old parent. Yang mana kamu usianya udah 50 ngantar anak kamu SD ngambil rapot. Pada saat anak kamu SMP dan SMA, dia umur 17 tahun, kamu udah 60 lebih gitu. Dan pada saat anak perempuanmu nanti mungkin menikah, itu kamu udah 70-an gitu. Jadi kayak konsep ini agak memang gimana ya? Susah. Iya gitu. Tapi memang benar ada plus minusnya ya, karena ketika kita punya anak tuh di usia yang sangat matang gitu ya, kita punya kestabilan emosi. Tapi memang waktu kita untuk melihat anak dewasa ini ya limited, terbatas. Sama kayak papa mama ketika kita nikah, papa itu udah hampir 75 lebih ya gitu. Dan udah walaupun papa masih sehat, kemana-mana diajak jalan agak limited, agak susah. Dan sampai akhir hidup papa, anyway papa baru meninggal, papa mertua aku, papanya suami baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Papa meninggal tanpa sempat ngelihat anak-anak dari kita gitu. Dan aku kemarin jujur agak insecure gitu. Iya ya, pasti sangat mungkin kita meninggal tanpa mungkin kita sempat melihat cucu kita gitu. Pernah kepikiran nggak sampai sana? Iya. Tapi back again, ketika papa meninggal, di sorot matanya itu tidak ada kayak apa ya, kesedihan. Ya. I know deep down inside, dia cherish the moment. He feel happy. Kenapa? Ya, siapa yang nggak bahagia kalau ngeliat anaknya udah gede, punya istri cantik ini, bisa berkarya. Ya, we never know. Tapi punya anak, nggak punya anak, itu bukan goalnya papaku. Ya, maksudnya punya cucu, nggak punya cucu. Goalnya dia adalah membesarkan anak-anaknya. Dan dia sudah berhasil. Sempat kepikiran nggak? Kira-kira perlu nyiapin apa sih kalau kita bakalan jadi orang tua yang tua buat anak-anak kita loh. I'm nearly 40, aku udah hampir 40, kamu udah lebih dari 40. Kalau Tuhan izinkan kita punya anak, kita jadi orang tua yang tua. Iya, orang tua harus tua sih.
Ya yang pasti ya time. Waktu itu nggak pernah bisa dibeli oleh apapun. Bahkan waktu tidak bisa dibeli oleh uang, waktu tidak bisa dibeli oleh kesehatan. Ya. Tapi untuk support waktu itu, prolong the time, ya, absolutely we need to have health. Ya, we need to have earnings. Iya, ngomong-ngomong soal earnings, karena kalau kita nanti anak kita udah nikah, kita kan udah pensiun, kita nggak mau jadi beban buat anak-anak kita gitu. Karena sama kayak papa sama mama kamu gitu. Bahkan jauh sebelum anaknya nikah, mereka udah pensiun karena usia yang udah tua gitu. Oh. Ya. So thank you for sharing your feeling. Iya. Kaget nggak tadi aku nanya itu? Enggak. Tapi expect nggak aku nanya gitu? Iya. Oh ya, really? Iya. So you read my mind. Thank you for sharing.